Halo teman-teman. Baik, kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang kelas kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Martinus Yamasi. Saya Sira Lestari Sitohang. Saya Sophia Silomi. Saya William Guru. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya menjelaskan materi yang pertama yaitu definisi database, manfaat database, kekurangan database, kelebihan database, dan software apa yang digunakan untuk membuat database. Baik, langsung saja. Definisi database. Database adalah kumpulan data yang terorganisasi secara sistematis untuk mempermudahkan penyimpanan, akses, dan pengolahan informasi secara efisiensi. Sedangkan manfaat database ada 4 bagian juga, yaitu 1. Mempermudahkan pengolahan dan pencarian data. 2. Mendukung pengambilan keputusan dengan data yang terorganisasi. 3. Mengotomatisasi proses administrasi dan bisnis. 4. Memungkinkan kolaborasi dengan akses data secara bersama. Lanjut, kelebihan database. Kelebihan database ada 4 bagian, yaitu 1. Terstruktur atau data tersimpan dengan rapi dan terorganisasi. 2. Akses cepat atau mudah di pencarian dengan pengolahan data. 3. Keamanan tinggi atau melindungi data dari akses tidak salah. 4. Efisiensi ruangan atau mengurangi duplikasi dari melalui normalisasi. Lanjut untuk kekurangan. Kekurangan database ada beberapa juga, yaitu 1. Biaya tinggi atau implementasi dan pemeliharaan memerlukan investasi yang besar. 2. Kompleksitas atau memerlukan keahlian khusus untuk mengelola. 3. Risiko keamanan atau rentan terhadap serangan jika tidak dikelola dengan baik. 4. Ketergantungan, yaitu bergantung pada perangkat keras dan perangkat umum. Dan yang terakhir, software database. Software database yang digunakan ada 3 bagian. Yang pertama, relasi. Memiliki banyak software, yaitu MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan Oracle Database. Dan kedua, non-relasional atau non-SQL. Memiliki banyak software juga, yaitu MongoDB, FreshBase, sama Kestra. Yang ketiga, CloudBase. Memiliki banyak software juga, yaitu Google Cloud SQL, Amazon RDC, sama Microsoft Azure Database. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di materi yang pertama, dan teman kami yang untuk melanjutkan materi yang kedua. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang kedua kami tentang RD diagram. Sebelum kita masuk ke contoh RD diagram, mari kita tahu tentang apa sih itu RD diagram. RD diagram atau Entity Relationship Diagram suatu model visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar data dalam suatu sistem. RD sering digunakan dalam tahap perancangan basis data untuk mempermudah pemahaman dan komunikasi antara analis, sistem, desainer, dan pengembang. Komponen-komponen yang kita gunakan dalam RD yaitu pertama, entity atau entitas. Merupakan objek nyata atau konsep yang memiliki data yang disimpan dalam basis data, digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Contoh, mahasiswa, dosen, mata kuliah. Yang kedua, atribut. Merupakan karakteristik atau properti dari entitas atau relasi, digambarkan dalam bentuk elips. Contoh atribut untuk entitas mahasiswa, NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Selanjutnya, primary key atau kunci utama. Atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap instans dari entitas. Biasanya dibawahi line diagramkan atau diberi tanda khusus. Contoh, NIM untuk entitas mahasiswa. Yang keempat, relationship. Menggambarkan bagaimana entitas-entitas saling berhubungan, digambarkan dalam bentuk belang ketupat. Contoh relasi mengambil antara mahasiswa dan mata kuliah. Yang kelima yaitu kardinalitas. Menunjukkan jumlah entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu hubungan.
Tipe kardinalitas one to one, satu entitas berhubung dengan satu entitas lainnya. One to many, satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Dan yang terakhir yaitu many to many, banyak entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Baik teman-teman, ini merupakan contoh RD diagram tentang sistem informasi manajemen inventaris sebuah perusahaan yang mana memiliki entitas kategori, supplier, produk, pemesanan, gudang, pengiriman, dan memiliki masing-masing atribut seperti di kategori ada ID kategori, nama kategori, deskripsi, dan tanggal dibuat, dan juga memiliki relasi antar entitas seperti kategori berrelasi dengan produk. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, entitas memiliki bentuk persegi panjang seperti yang dicontoh RD di sini, dan atribut memiliki bentuk elips, dan relasi memiliki bentuk layang-layang atau bola ketupat. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam tabel relasi. Baik teman-teman, ini adalah contoh tabel relasi berdasarkan dari RD diagram yang telah saya buat tadi. Yang pertama ada kategori dengan primary key, ID kategori, nama kategori, deskripsi, dan tanggal dibuat, dan juga memiliki kardinalitas dengan produk yang mana many to one. Selanjutnya, produk memiliki primary key pada produk, nama produk, harga, dan stok, dan juga memiliki kardinalitas dengan pemesanan yaitu many to many, dan juga dengan supplier yaitu one to many. Supplier memiliki primary key, ID supplier, nama supplier, alamat, dan kontak, sedangkan pemesanan juga memiliki ID pemesanan, tanggal pemesanan, status, jumlah, dengan primary key yaitu ID pemesanan, yang mana memiliki kardinalitas dengan pengiriman yaitu one to many, dengan primary key ID pengiriman, tanggal pengiriman, tipe pengiriman, dan status. Dan pengiriman juga memiliki kardinalitas dengan gudang yang mana many to one. Gudang memiliki primary key ID gudang, lokasi, kapasitas, dan keterangan. Nah teman-teman, demikianlah tentang RD diagram kurang lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi pengertian DDL dan pengertian DML. Pengertian DDL, perintah SQL dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan perintah yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database, yang termasuk kelompok DDL adalah create, menciptakan atau membuat tabel ataupun indeks atau database. Yang kedua, alter, mengubah struktur tabel atau baik menambahkan file atau add, menggantikan nama file atau change, ataupun menamakannya kembali atau rename, dan menghapus file atau drop. Dan materi yang kedua adalah pengertian DML. DML atau Data Manipulation Language. DML merupakan perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam database, misal untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Yang termasuk kelompok DML adalah select, memilih atau mengambil data dari satu table atau lebih. Yang kedua, insert, menambah baris baru ke dalam tabel. Yang ketiga, delete, menghapus suatu baris dari tabel. Yang keempat adalah update, mengubah isi data dari suatu baris pada tabel. Selanjutnya materi akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan memberikan contoh tentang perintah DDL dan DML. Pertama-tama kita buka XAMPP, setelah itu dihidupkan Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya dibuka CMD. Untuk memulai diklik CD, baru untuk memanggil atau masuk ke database diklik XAMPP, MySQL,
bin, sama urut. Setelah itu ditaruh use universitas. Setelah itu create database universitas, yaitu membuat database-nya. Baru use universitas untuk masuk ke dalam database-nya. Create table mahasiswa, membuat tabel mahasiswa. Selanjutnya diklik desk mahasiswa, baru insert into mahasiswa. Insert itu untuk menampilkan data. Selanjutnya select from mahasiswa, yaitu menambahkan data ke dalam tabel apabila ada data yang kurang. Baru alter table mahasiswa, rename mahasiswa BD, yaitu mengganti tabel mahasiswa menjadi mahasiswa UBD. Selanjutnya alter table mahasiswa UBD, change nama mahasiswa, yaitu mengubah mahasiswa UBD menjadi nama mahasiswa. Baru selanjutnya alter table mahasiswa UBD, add kolom jurusan varchar, yaitu menambah kolom jurusan dalam tabel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah di sana sini, saya mohon maaf. Terima kasih.